Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, dalam semua keadaan sehat, semua itu atas karunia Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengambil saat teduh sejenak sebelum kita masuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kita akan memuji bait 1, 2, dan 3. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mulai ibadah pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Haleluya. Hallelujah.
Haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, Allah yang menganugerahkan iman kepada kami. Untuk itu ya Allah, kami bersyukur atas segalanya itu, dan kami bersyukur atas bimbingan dalam kehidupan kami. Ya Allah, pada pagi hari ini anak-anak-Mu datang berkumpul di tempat ini hanya untuk memuji, memuliakan serta menyembah Engkau ya Allah. Ya Allah, urapi semuanya yang telah hadir di tempat ini, dan kami serahkan ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan kami serahkan anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah pada saat ini. Terlebih-lebih ya Allah, hamba-Mu Bapak Oslan Wijaya Panjaitan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, kami undang Roh Kudus-Mu untuk mengurapi secara khusus agar firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat mendewasakan iman kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berkati anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan agar sampai di tempat ini dan bisa bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Allah. Ya Allah, ibadah pada pagi hari ini hanya kami serahkan kepada tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 3 ayat 8 sampai 11. Mazmur 103 ayat 8 sampai 11. Kami bacakan untuk jemaat yang terkasih. Mazmur 3 ayat 8 sampai 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikian nas bimbing pada pagi hari ini. Kembali saya mengajak saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji pujian sukacita kita dari buku pujian 104, buku tak pandang dari gereja mana, dan nanti di medley dengan 162, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kau berharap dan saudariku. Tak pandang dari suku mana? Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca hukum kasih. Hukum kasih terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Begini hukum kasih yang kami bacakan untuk saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang terkasih, kita telah sama-sama mendengarkan dan saya membacakannya hukum kasih ini, namun dalam kehidupan sehari-hari kita belum bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita akan minta pengampunan dosa dari Tuhan, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari PKJ 37. Bila ku renung dosaku.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakui dan minta pengampunan dosa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah iman yang Kau berikan kepada kami, dan kami bersyukur atas menikmati hidup sampai saat ini. Terlebih kami juga bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan sampai saat ini. Ya Bapa, kami dengan kerendahan hati dan ketulusan hati kami datang menghadap Engkau ya Bapa, untuk mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam perkataan, perbuatan maupun perilaku kami dalam kehidupan sehari-hari, kami belum bisa mencerminkan apa yang Engkau kehendaki. Terlebih-lebih ya Bapa, kami senantiasa atau sering kali membaca dan mendengarkan hukum kasih. Di dalam kehidupan kami masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum kasih. Untuk itu ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, bimbinglah dari saat ini dalam kehidupan kami, agar sejalan dengan yang Engkau kehendaki. Inilah Bapa doa dan permohonan kami, hanya kami tujukan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya 1 pasal ayat 18, demikian firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian janji Tuhan kepada kita dengan tulus dan mengakui dosa-dosa kita dan minta pengampunan. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudaraku, kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 4 pasal 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Demikian 1 Yohanes 4 pasal 10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kami mengajak saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman percaya kita, dan nanti kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdiri sampai kita memuji persiapan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita sama-sama mengikrarkan iman rasuli kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji pujian dari Kidung Jemaat nomor 50A.
jemaat, kita satukan hati berdoa. Tuhan Yesus yang baik, benar Tuhan, sabda-Mu itu abadi Tuhan, merupakan suluh bagi langkah kami Tuhan. Terima kasih kami boleh sampai sekarang beribadah di minggu pagi ini Tuhan, kami jemaat POGPM. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersukacita, bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Dan kami merasakan sungguh Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau Tuhan memberikan hati kami, pikiran kami, waktu kami sepenuhnya kepada Engkau pada saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus, lawat kami semua, jangan satu pun Engkau lalui Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini Tuhan, membawa kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, bahkan menjadi pelaku atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau panggil kami Tuhan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan, supaya hidup kami Tuhan menjadi garam, bahkan menjadi terang bagi orang lain Tuhan. Namun demikian untuk menjalankan itu Tuhan, kami butuh pengurapan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Engkau pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku, silakan duduk. Shalom. Wah, piye kabare? Wawai ya, api-api wae saudaraku ya. Puji Tuhan saudaraku, sampai dengan sekarang kita masih bisa ibadah fisik ya. Luar biasa saudaraku ya. Walaupun di luar sana semarak saudaraku ya, virus corona yang varian baru Omikron saudaraku. Tapi yang penting bagi kita apa saudaraku? Kita harus yakin dan percaya kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bukan hanya yakin dan percaya, tapi kita lakukan tugas kita, yaitu jaga prokes saudaraku. Ini masker jangan dilepas saudaraku ya. Baik saudaraku yang terkasih, kita baca kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama, Kejadian 17 ayat yang pertama sampai dengan 16. Wah, ini mic-nya mantap ini Pak David. Terima kasih. Ya, luar biasa gereja kita ya, dilengkapi semua saudaraku. Seperti gereja-gereja yang di Bandar Lampung saudaraku ya, luar biasa ya. Ini berkat Tuhan mengalir bagi kita semua. Kejadian 17 ayat 1 sampai 16 kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara yang kedua sampai dengan ayat ke-16. Sedikit saudaraku ya, cuman satu pasal saja. Dapat semua, katakan amin. Kita mulai, saya duluan mulai. Keluaran, waduh, maaf saudaraku ya. Wah, ini ada yang koslet nih pagi-pagi, padahal sudah sarapan saya ya. Keluaran saudaraku, maaf, bukan Kejadian, Keluaran, sorry ya. Keluaran 17 ayat 1 sampai 16. Bukanya Keluaran kok bacanya Kejadian. Nah ini saudaraku ya. Saya mohon maaf ya. Dapat semua Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 16 ya. Kita baca bergantian, saya yang pertama. Keluaran 17 judulnya adalah Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?"
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ya, puji Tuhan saudaraku, kita sudah baca dari 1 sampai 16 saudaraku ya, luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar pada saat ini dari perjalanan bangsa Israel saudaraku ya. Saudaraku, tema firman Tuhan pada saat ini, kita butuh pengurapan daripada Tuhan untuk mendatangkan pemulihan saudaraku bagi kita. Kenapa saya katakan saudaraku kita butuh pengurapan dari Tuhan? Ya, karena kita saudaraku hidup di akhir zaman ya, di mana saudaraku kasih sudah semakin dingin ya, di mana orang-orang itu angel saudaraku naik ngomong matur nuhun gitu ya, susah sekali saudaraku ngomong terima kasih saudaraku, sudah jarang sekali orang ngomong seperti itu saudaraku ya. Kalau dulu kita saudaraku ingat ya, waktu kita masih anak-anak saudaraku ya, kita diajari sama orang tua kita ketika ada tamu ya, kita harus nunduk dulu gini kan. Nah saudaraku, kalau sekarang anak-anak saudaraku, wah jalan aja saudaraku, bahkan lari depan kita saudaraku ya. Ora ono lagi saudaraku santunnya saudaraku, sopan santunnya. Artinya apa saudaraku? Kasih sudah semakin dingin saudaraku ya. Manusia saudaraku tidak mengasihi lagi manusia saudaraku. Artinya apa saudaraku? Orang saudaraku kepeduliannya itu sudah sangat rendah saudaraku ya. Saya ingat saudaraku ketika saya tinggal di Jambi waktu SD saudaraku, saya ingat bagaimana ketika lebaran itu saudaraku, semarak rumah saya saudaraku, banyak yang ngetok pintu ya, artinya ngantar apa saudaraku? Ketupat. Wah saudaraku, jadi ketupat jenis A dari si A, ketupat jenis B. Kalau sekarang saudaraku, kita sendiri yang beli ketupat saudaraku ya. Iya, demikian saudara sadar ya, sadar kita saudaraku bahwasanya sudah peralihan terjadi saudaraku. Dari zaman baby boomer saudaraku kepada zaman milenial. Kebetulan saya di zaman tengah-tengah, jadi zaman yang bingung saudaraku ya. Iya saudaraku, jadi kita lihat di TV banyak sekali berita kejahatan saudaraku ya. Seorang ibu saudaraku tega saudaraku menenggelamkan anaknya saudaraku di ember saudaraku ya. Bahkan ada saudaraku orang mutilasi saudaraku, tega saudaraku ya. Orang saudaraku berlomba-lomba saudaraku cari hepeng dengan cara berbuat kejahatan
Seakan-akan saudaraku Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa Roh Kudus saudaraku akan dicurahkan. Roh Kudus itulah yang menjadi pengurapan bagi kita. Katakan amin. Dan saudaraku, Tuhan itu saudaraku panggil kita dari kuasa kegelapan, dari neraka kepada terangnya yang ajaib, kepada surga saudaraku. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi garam dan terang saudaraku. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Ya, ketika hari Kamis saya bawa kebenaran firman Tuhan tentang garam dan terang, ingat saudaraku, Tuhan Yesus ada di mana-mana. Ketika kita berbuat baik, Tuhan Yesus ada enggak? Halo? Ada. Ketika kita berbuat baik di kantor, Tuhan Yesus ada di kantor enggak? Ada saudaraku. Ketika kita berbohong di rumah, Tuhan Yesus ada enggak? Ada saudaraku. Jadi kita hendaklah sadar saudaraku, Tuhan Yesus hadir di mana-mana saudaraku. Namun demikian, apa yang membuat manusia sekarang saudaraku seperti tidak peduli satu sama lain, karena kita saudaraku mulai turun kadar pengurapan kita saudaraku. Roh Kudus memang ada di dalam kita, tapi kita perlu saudaraku memaintain, perlu saudaraku membina terus supaya pengurapan itu jangan diangkat. Seperti firman Tuhan dalam Wahyu, aku akan mengangkat kaki Dian daripadamu saudaraku. Jangan saudaraku. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat bangsa Israel di ayat 17, dia berjalan dari persinggahan kepada kepersinggahan. Sama dengan gambaran kehidupan kita saudaraku. Kita tetap dalam hidup ini senantiasa dalam persinggahan demi persinggahan. Dalam perjalanan hidup kita saudaraku sama seperti bangsa Israel saudaraku, ada padang gurun. Di padang gurun saudaraku, apakah tidak ada onak duri? Ada saudaraku. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada onak duri saudaraku dalam kehidupan kita saudaraku. Saudaraku, kalau ada orang pernikahan saudaraku ya, sepanjang altar ini biasanya, nih kalau ada orang pernikahan diberkati saudaraku, ditaburin bunga-bunga saudaraku. Kalau di luar negeri saya lihat pakai mawar saudaraku. Tidak ada onak duri saudaraku ya. Jadi ketika menikah itu seperti bahagia forever saudaraku. Tapi ketika kita saudaraku sudah mulai menjalani kehidupan ini saudaraku, di situ saudaraku ada onak duri saudaraku dalam kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel. Ya. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terus bagaimana supaya kita saudaraku tidak sama seperti bangsa Israel? Ya. Ketika ada saudaraku permasalahan di sini, mereka sampai di tempat kemah saudaraku yang dinamain apa tadi katanya? Refidim saudaraku, ya. Refidim saudaraku. Refidim itu artinya saudaraku, di kemah itu, di tempat itu tidak ada air. Mereka mulai mengeluh saudaraku. Baru masalah air saudaraku. Padahal sebelumnya banyak mujizat Tuhan, ya toh? Banyak saudaraku, ya. Musa saudaraku minta pada Tuhan dikirimkan mana, dikirim saudaraku ya. Mana ada di surgawi, apalagi cuman masalah air saudaraku. Tapi namanya orang dunia saudaraku, berpikir langsung, kalau tidak ada air, bagaimana kita bisa hidup? Benar juga saudaraku ya, pakai pemikiran ya, benar ya, nggak ada air bagaimana bisa hidup? Kira-kira manusia bisa bertahan tanpa air sama sekali bisa bertahan berapa lama? Paling cuma 3 hari saudaraku ya, tanpa minum saudaraku ya, tanpa ada air saudaraku ya, susah sekali saudaraku ya. Saudara bisa bayangkan, tetapi seharusnya mereka sadar pengurapan itu senantiasa ada dalam bangsa Israel. Ketika mereka di malam hari dikasih apa? Dikasih penerangan langsung kan, dikasih api saudaraku. Ketika mereka kepanasan jalan dikasih apa? Dikasih awan saudaraku. Betapa luar biasanya pengurapan Tuhan, tapi mereka tetap lupa. Nah saudaraku, yang mau disampaikan firman Tuhan pada saat ini, kita juga jangan lupa saudaraku ya. Pengurapan Tuhan sudah demikian dahsyat dalam hidup kita. Berapa kali saudaraku kita ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak tahu saudaraku. Mungkin pribadi lepas pribadi kalau disuruh bersaksi ke sini mungkin bisa seharian saudaraku. Karena pengurapan Tuhan, perlindungan Tuhan itu luar biasa saudaraku. Ya. Saya 2 kali saudaraku diselamatkan oleh Tuhan dari namanya air. Ketika saya masih SD saudaraku di Jambi saudaraku, ada sungai kecil gitu, arusnya deras. Teman-teman saya dengan enaknya saudaraku melompat jebret-jebret gitu saudaraku. Saya kepingin gitu ya, cuman lihat dari pinggir karena saya nggak bisa berenang saudaraku.
Tapi teman-teman saya bilang, sini aja Oslan, ayo lompat, nanti kami bantu, katanya saudaraku. Akhirnya saudaraku saya lompat jebur saudaraku, ora ono yang bantu saudaraku. Saya sudah minum air saudaraku. Ya, untung saya ada perlindungan daripada Tuhan. Saya lihat ada bayangan hitam di atas saya, sebisanya mencapai batang itu saudaraku, dan akhirnya saya selamat saudaraku. Jadi Tuhan masih melindungi kita saudaraku, melindungi saya. Yang kedua saudaraku, air lagi saudaraku. Ya, baru-baru ini saja saudaraku, setahun yang lalu saudaraku ya, saya survei saudaraku bersama perahu kecil. Enggak pakai ini Pak Bambang enggak pakai safety pula ya. Sudah enggak bisa berenang, enggak pakai safety karena perahu kecil ada 4 orang gemuk-gemuk saudaraku, kecuali saya yang kurus ya. Enggak ada saudaraku yang pakai safety, saya ikut-ikutan juga saudaraku. Berjalan keliling saudaraku, pakai jagoan juga, HP 2 saudaraku, satu sebagai navigasi, satu untuk ngambil data survei saudaraku ya. Tiba-tiba saudaraku ya, air itu saya nggak tahu datang dari ujung saudaraku penuh, dan ini perahu turun. Waduh, saya yang di depan di ujung duluan panik saudaraku, karena saya nggak bisa berenang. Coba saudaraku bayangkan saudaraku ya. Kemudian saya merosot ke dalam saudaraku. Saya cuma sedetik aja berpikir, ini mau saya pilih nyawa atau HP iPhone 2, saya bilang saudaraku ya. Cepat sekali saya berpikir, sudah buang HP, ceret saudaraku, saya naik ke atas. Tapi namanya nggak bisa berenang saudaraku, saya kembali saudaraku, turun lagi ke bawah, padahal baru berenang paling ya 3 meter lah saya bisa berenang saudaraku, tapi sedikit ya. Saya bisa berenang itu cuman kepala saya rata air. Ketika ngambil napas sudah gelegepan saudaraku, tenggelam lagi saudaraku, minum air lagi. Akhirnya saya berteriak dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong saya. Nggak tahu saudaraku, saya dapat kekuatan, saya naik lagi ke air saudaraku, saya berenang sebisanya, kembali nggak bisa saudaraku. Tapi Tuhan kirim tukang perahu, perahunya didorong ke arah saya bisa menggapai perahu, dan puji Tuhan saya masih khotbah sampai dengan sekarang, iya kan? Kalau enggak saudaraku, saya innalillahi wa inna ilaihi rajiun saudaraku ya. Atau ditulis saudaraku besar-besar, telah pulang ke rumah Bapa saudaraku. Habis itu saudaraku saya pulang ke rumah, saya berdoa, sujud dan menyembah saudaraku ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan, pengurapan Tuhan kalau disaksikan itu banyak saudaraku ya. Tapi kenapa saudaraku di akhir zaman ini kasih manusia semakin dingin? Karena pengurapannya perlu saudaraku dicas saudaraku ya. Lalu bagaimana Pak Oslan caranya kita bisa mendatangkan, memenuhi pengurapan itu kembali sepenuhnya? Ibaratnya sebotol, ibaratnya kalau gelas ini saudaraku ya. Nih saudaraku ya, karena kasih dunia sudah semakin dingin, mungkin pengharapan kita cuma tinggal setengah. Nah pada hari ini Tuhan kepingin melalui kebenaran firman Tuhan, pengurapan saudara kembali penuh, bahkan tumpah, mengalir bagi orang, katakan amin. Iya saudaraku. Terus bagaimana caranya? Yang pertama saudaraku, saya mau mengatakan kehidupan kita ini, pengurapan kita perlu di-recharge. Recharge itu kayak kita ngecas HP lah ya, baterai kita kan kosong nih, kita cas kembali saudaraku ya. Perlu pengurapan dalam hidup kita ini di-recharge saudaraku ya. Di-recharge itu saudaraku, kita seperti ngecas HP, boleh saya katakan seperti ada cas yang model baru ya, mungkin anak-anak milenial tahu ya, pakai charge wireless ya. Dia cuman model ditempel gini saudaraku, itu bisa ngecas. Tapi selama masih ada proteksinya, pelindungnya saudaraku, nggak bisa ngecas. Jadi proteksinya harus dilepas dulu, baru kita bisa cas. Demikian juga dengan kehidupan kita saudaraku. Kita mau cas lagi kehidupan kita saudaraku, kita harus buang itu semua dosa-dosa dalam kehidupan kita saudaraku, amin. Ya, saudaraku yang terkasih, kondisi kita saudaraku memang seperti bangsa Israel saudaraku ya, yang pada saat itu bersungut-sungut saudaraku ya, karena tidak ada air saudaraku ya. Makanya kita perlu di-recharge. Hubungan kita saudaraku dengan Tuhan perlu dicas kembali saudaraku ya. Gampangnya saudaraku, yang mau saya sampaikan cara mendatangkan pengurapan dari Tuhan, saya boleh pakai bahasa rest saudaraku ya. Kalau saudara ke tol itu kan ada tulisan rest area ya kan, ada ya saudaraku ya. Kalau kita ke tol kan, kalau kita mau ke toilet atau mau makan, ada namanya rest area. Nah itu saya ngambil kalimat rest saudaraku ya.
Yang pertama R-nya itu adalah recharge, saudaraku ya. Ini saya bukan, ini saudaraku, nanti ada kuis ya Pak David ya. Bagi yang mencatat mungkin bisa dapat kuis ini. Rest, saudaraku. R yang pertama adalah recharge. Artinya saudaraku, pengurapan kita perlu dicas, saudaraku ya. Yang kedua saudaraku, saudaraku, gampang kan? Rest ya. Jadi ada R, ada E, ada S, ada T. Jadi ada 4 hal yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini, saudaraku, supaya pengurapan Tuhan itu dipulihkan dalam kehidupan kita ya. Recharge yang pertama, saudaraku, kita hubungan kita kepada Tuhan dicas kembali, saudaraku. Selama ini mungkin kita jarang sekali bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Bahkan kita lupa bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Mari pulang dari gereja, saudaraku, kita pulihkan kembali dengan Tuhan. Katakan amin ya. Kita mungkin tidak lupa ibadah, tapi mungkin kita sudah lupa berdoa, melakukan hubungan bersekutu dengan Tuhan saat-saat teduh sendiri, saudaraku, atau sama suami atau sama istri. Lupa kita, saudaraku. Ini saatnya nih, saudaraku ya. Mumpung Tuhan masih memberikan napas dalam kehidupan kita, kita cas kembali. Amin. Mau ya kita cas kembali ya. Oke. Yang kedua, saudaraku, tadi rest, saudaraku, R-E. Saudaraku, encourage, saudaraku. Dalam bahasa Indonesianya itu mendorong kembali iman kita supaya lebih maju. Ya. Saudara, kalau lihat di gereja-gereja GBI gitu ya, GPDI, kalau setiap ada perkataan firman Tuhan, mereka mengaminkan. Itu salah satu tindakan, saudaraku, mendorong iman kita, saudaraku ya. Saudara mungkin ingat, bagi yang senang nonton tinju, pertarungan tinju Evander Holyfield lawan Mike Tyson. Ada yang masih ingat nggak waktu itu? Wah, kalau saya nonton banget, saudaraku. Saya tunggu-tunggu banget itu ya. Evander Holyfield lawan Mike Tyson. Saudara, pada saat itu Mike Tyson, saudaraku, sudah pindah ke seberang, saudaraku. Ya, sudah pindah ke seberang dia, saudaraku ya. Tapi si Holyfield, saudaraku, masih sebagai petinju pengikut Tuhan Yesus. Buktinya apa, saudaraku? Kalau nggak salah pada saat itu saya ingat dia mengalungkan sesuatu, tulisannya, saudaraku, apa? Masih ada yang ingat, saudaraku? Mungkin udah pada lupa semua kali ya. Filipi 4 ayat 13. Mungkin Bapak-bapak saya bantu saya baca. Filipi 4 ayat 13. Ini tulisan, saudaraku, yang ditaruh di selempangnya kalau nggak salah oleh petinju Evander Holyfield, saudaraku. Filipi 4 ayat 13. Ya, Bapak silakan. Filipi 4 ayat 13. Ya, terima kasih Pak Charles. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, artinya, saudaraku, kita tetap harus mendorong iman kita, saudaraku. Dimanapun dalam kehidupan kita, saudaraku, kita tidak senantiasa melupakan status kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Ya, saudaraku, kita tahu, saudaraku, Tuhan itu memang sumber berkat. Kita tahu, saudaraku, Tuhan itu adalah sumber perlindungan, saudaraku. Tapi kita kadang-kadang lupa, saudaraku, untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan ketika masalah itu datang. Ya. Ketika ada masalah, saudaraku, kita sering lupa kebenaran firman Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena pengurapan kita tinggal setengah. Tapi ketika kita ada masalah, kita ingat kebenaran firman Tuhan. Ketika ada anak kita sakit, kita ingat firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus anak saya sembuh. Saudaraku, itulah maksudnya encourage, saudaraku. Dorong terus, saudaraku, dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, kembalikan kepada firman Tuhan. Jangan seperti umat Israel pada Keluaran 17 ini, saudaraku ya. Ketika tidak ada air, mereka saling menyalahkan, saling bertengkar, saudaraku. Bahkan apa, saudaraku? Hamba Tuhan mau dilempar dengan batu, saudaraku. Nah, ini kadang-kadang kita juga perlu belajar juga, saudaraku ya. Hamba Tuhan itu manusia juga, saudaraku ya. Jangan sedikit-sedikit kita salahkan hamba Tuhan, saudaraku ya. Tapi kita juga, saudaraku, perlu merefleksi diri kita, saudaraku ya. Iman kita ini bagaimana ya? Apakah kita sudah mendorong iman kita supaya semakin, saudaraku, pengurapan itu datang, saudaraku?
Jangan seperti bangsa Israel, tidak ada air bersungut-sungut, tidak ada air bertengkar, tidak ada air mau lempar hamba Tuhan dengan batu, saudaraku, dikatakan kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Jangan, saudaraku. Ya. Harusnya kita tahu, saudaraku, kita tahu Tuhan itu sumber berkat, kita tahu Tuhan itu sumber perlindungan, saudaraku. Jangan kita pakai akal kita. Ya. Kalau kita pakai akal kita dengan kondisi virus corona ini, saudaraku, seakan-akan tidak berlalu, kita nyalakan Tuhan. Tuhan itu di mana sih? Ngumpet ya. Kok ada virus corona melanda seluruh dunia lagi? Banyak orang yang mati lagi, ya kan? Kok Tuhan itu ngumpet ya? Tuhan itu di mana sih? Kok Tuhan itu nggak adil sih? Gitu ya. Kita seakan-akan menyalahkan Tuhan. Kita melupakan bahwasanya Tuhan itulah tanduk perisai kita, kota perlindungan kita. Amin. Iya, jangan pernah lupakan, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa kadang-kadang kita melihat orang, loh kok orang itu sudah rajin ke gereja loh Pak Oslan. Orang itu sudah, saya lihat kok setia beribadah. Mungkin dia bayar perpuluhan juga, saudaraku. Tapi kenapa hidupnya seakan-akan tidak ada perlindungan secara kasat mata, saudaraku? Mari kita belajar, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Saya minta gantian, ibu-ibu. Yesaya 33 ayat 15-16. Nah, ini saya dapat kebenaran berkat firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menempeleng saya juga, menegur saya, saudaraku ya. Kita ini terlalu banyak nuntut sama Tuhan, tapi kita lupa, saudaraku, bagian dari hidup kita sendiri. Ibu-ibu yuk, Yesaya 33 ayat 15-16, silakan dibaca yuk. Amin. Itu, saudaraku, rahasianya. Ya. Kalau kita, saudara, mau dalam hidup perlindungan bagi Tuhan, ya, seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, saudaraku. Bahkan, saudaraku, firman Tuhan katakan apa? Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wah, luar biasa, saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Kuncinya di sini, saudaraku. Mau hidup kita diberkati, mau hidup kita terlindungi, saudaraku, kuncinya apa, saudaraku? Hidup dalam kebenaran. Hidup, apalagi katanya, bicara jujur. Apalagi, saudaraku, menolak untung hasil pemerasan. Kita belajar kungfu orang Kristen, saudaraku ya. Tolak, sen. Kemudian, yang mengebaskan tangannya, saudaraku, supaya jangan menerima suap. Jadi gini, saudaraku, kungfu orang Kristen, san, dikebaskan, saudaraku. Baru, saudaraku, namanya, saudaraku, perlindungan Tuhan nyata, saudaraku. Ya, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya, luar biasa. Kita sering sekali nuntut kepada Tuhan, tapi kita lupa. Kita ini harus hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Kita harus hidup, saudaraku, dalam kejujuran, saudaraku. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, nek ngomong gitu gampang, Boslan. Ya. Nek khotbah itu gampang. Ya. Sing angel apa? Ngelakoninya, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, kita butuh Roh Kudus. Kita tinggal dalam daging, benar, saudaraku. Tapi ketika kita melakukan suatu kesalahan dan Roh Kudus mengingatkan kita, pengurapan itu datang, saudaraku, bertobat kita, saudaraku. Amin. Baru, saudaraku, perlindungan Tuhan itu nyata 100% bagi kita, saudaraku. Ya. Belalang pelahap tidak akan menjamah kehidupan kita, saudaraku. Sakit penyakit tidak akan menjamah kehidupan kita, saudaraku. Tapi, saudaraku, kita harus hidup dalam kebenaran. Lakukan kebagian kita, saudaraku. Tidak sanggup saya, Tuhan. Hari ini minta pengurapan sama Tuhan. Amin. Saya kena percaya pengurapan itu kalau datang, saudaraku, semua kuk kita, saudaraku,
Semua beban kita saudaraku akan diangkat oleh pengurapan. Katakan amin. Rindukan saudaraku pengurapan kita supaya penuh. Seperti botol ini saudaraku, seperti gelas ini saudaraku, penuh. Ya. Nanti ada lagu pujiannya saudaraku ya. Pujian kita akan nyanyikan sama-sama nanti saudaraku. Pengurapan saudaraku ya. Pengurapan daripada Tuhan. Lagu lama sih saudaraku, Robert Lea. Saya tiba-tiba mau mengiringi lagu respon pada saat ini saudaraku nanti setelah khotbah. Yang ketiga, tadi kan rest saudaraku ya. R sudah kita bahas, recharge. E, encourage saudaraku, mendorong iman kita saudaraku. S saudaraku yang ketiga, S kita sharing. Kita punya masalah apa saudaraku, kita sharing saudaraku kepada Tuhan. Boleh enggak Pak Ostan sharing kepada manusia? Boleh? Boleh saudaraku. Tapi kita pilih-pilih juga saudaraku, kita sharing sama siapa, ya kan? Karena apa saudaraku? Kalau kita salah pilih sharing kepada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus saudaraku, ya, yang adanya apa saudaraku? Gosip. Nah, kalau ibu-ibu cepat itu. Gosip. Pak Karminto tadi ngomong gosip ya, cepat ya. Iya. Jadinya gosip saudaraku. Sharing saudaraku, ceritakan kepada Tuhan kalau ada masalah. Kepada anak-anak Tuhan saudaraku, kepada Tuhan Yesus yang terutama saudaraku. Maka saudaraku semua beban kita akan diangkat dari kehidupan kita. Katakan amin. Iya. Yang penting saudaraku jangan seperti orang Israel. Ada masalah bersungut-sungut, ada masalah salahkan si A, ada masalah salahkan si B. Jangan saudaraku, ada masalah sharingkan sama siapa? Tuhan Yesus saudaraku. Ada masalah sharingkan kepada siapa? Anak-anak Tuhan saudaraku. Saya yakin dan percaya semua semua beban, badai masalah saudaraku akan diangkat dalam kehidupan kita sepanjang kita sharing kepada Tuhan. Ceritakan lewat doa saudaraku, lewat pujian juga boleh ya. Ada masalah ya, kita ceritakan kepada Tuhan, bisa lewat pujian saudaraku. Ya. Kita yakin dan percaya ketika ada masalah kita angkat pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Apa? Selanjutnya saudaraku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Apa saudaraku? Dia baik bagiku. Nah, boleh. Nyanyi sedikit Pak Daud ya. Boleh ya, kita nyanyi ini ya, sama-sama. Biar saudaraku setiap ada beban masalah, kita yakin dan percaya Bapa pelihara kita saudaraku. Nyanyikan pujian ini saudaraku. Sama-sama yuk. Ku tahu Bapa peliharaku. Yes. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Yes saudaraku, yakin saudaraku. Apapun masalah kita saudaraku, nyanyikan pujian saudaraku, share masalah kita kepada Tuhan, sharing saudaraku, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini beban saya, Tuhan ini masalah saya saudaraku. Sehingga saudaraku kalau kita berjalan dengan tegap karena beban dan kuk sudah diangkut saudaraku sama Tuhan. Katakan amin. Yes, itu Tuhan mau saudaraku lakukan kepada jemaat POGPM di tahun 2022. Semua beban dan kuk kita diangkut saudaraku dari kehidupan kita saudaraku. Katakan amin. Yang terakhir, rest saudaraku, rest area, REST saudaraku. Yang keempat,
touch. Jamahan daripada Tuhan. Yes, inilah pengurapan daripada Tuhan, saudaraku, yang kita butuhkan, saudaraku. Ya, ketika Musa, saudaraku, mengalami kondisi genting, tadi kita sudah baca dalam Keluaran 17 ayat 8, melawan apa? Orang Amalek, saudaraku. Ya, ini aku ngomong, saudaraku, Amalek ini, saudaraku, amat elek, saudaraku, ya. Kenapa amat elek, saudaraku? Karena orang Amalek adalah, saudaraku, lambang daripada kuasa-kuasa kegelapan yang sering, saudaraku, mengganggu kehidupan kita, saudaraku, yang sering menggoncang iman kita. Karena, saudaraku, kita hidup sebagai manusia tidak lepas daripada apa yang kita lihat. Kita terbiasa pakai pikiran kita, saudaraku, tapi kita tidak terbiasa pakai ini firman Tuhan, saudaraku. Tidak ada, saudaraku, matematika, ya, gaji kita sekian, saudaraku, kasih 1/10 bagi gereja, saudaraku, wah, angele nemen, ya. Ya, nek gaji kita 30 juta, saudaraku, kasih 3 juta tuh abot gak, saudaraku? Secara akal pikiran, ya Tuhan, saya aja masih kurang kok kasih ke gereja, kasih ke Tuhan, ya. Abot gak, saudaraku? Iya, berat. Tapi kalau kita pakai akal pikiran kita berat, saudaraku. Tapi kalau pakai firman Tuhan, ya itu bagian firman Tuhan. Ya, di dalam kitab apa? Maliaki. Duit, saudaraku. Mari kita lakukan, saudaraku. Ya, jadi, saudaraku, kita butuh touch. T, saudaraku, RSST, rest. T yang keempat, yang terakhir, saudaraku. Ya, kita butuh jamahan daripada Tuhan pada saat ini. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita, saudaraku, dengan pengurapan Tuhan, tidak berat bayar perpuluhan, tidak berat kita baca firman Tuhan, tidak berat, saudaraku, kita berdoa bersekutu kepada Tuhan, tidak berat, saudaraku, kita hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Butuh pengurapan, katakan amin. Iya, jadi demikian kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Saya mengundang singer dan song leader maju ke depan. Hidup kita, saudaraku, banyak sama dengan bangsa Israel. Ada Amalek, saudaraku, ya. Amat elek itu iblis, setan, saudaraku, ganggu kehidupan kita lewat penyakit, saudaraku, ya. Lewat dalam kegagalan usaha kita. Itu orang-orang Amalek, saudaraku, sama yang menyerang bangsa Israel. Kita sadar, saudaraku, orang-orang Amalek di zaman sekarang, saudaraku, bukan orang Amalek yang sungguhnya, tapi iblis, saudaraku, roh jahat, saudaraku. Amat elek memang, saudaraku, Amalek itu, saudaraku. Kuasa-kuasa kegelapan itu, saudaraku. Intinya pada saat ini, mari kita ingat ada rest, saudaraku. Ya, kita perlu recharge, saudaraku. Hubungan kita dengan pada Tuhan, encourage, saudaraku, dorong terus iman kita, saudaraku. Saudaraku, kita sharing terus sama Tuhan. Ada beban pikiran datang kepada Tuhan. Dan T, saudaraku, dalam hubungan kita kepada Tuhan, ketika bergereja di rumah, saudaraku, rindukan jamahan Tuhan. Kalau saya sering berdoa, saudaraku, sendiri, saya bilang bolak-balik, Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. 2 menit, saudaraku, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Saudara akan merasakan jamahan Tuhan. Lakukan, saudara. Touch. Tuhan, jamah saya, jamah kepala saya. Tuhan, jamah saya, jamah saya, jamah saya. 2 menit, saudaraku. Katakan kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus akan menjamah kita. Saudara mau? Kita angkat pujian kita pada saat ini. Silakan, song leader, ya. Mari jemaat, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kuasa urapan-Mu. Kita belajar bersama-sama dan kita menyanyi dengan hati. Karena suara kita nanti kemungkinan masih agak fales, jadi hati kita lah nanti yang akan. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Bangkit berdiri. Kuasa urapan-Mu. Yes. Rindukan pengurapan daripada Tuhan. Yes, haleluya. Angkat tanganmu. Oh, haleluya. Biar kuk itu dilenyapkan oleh urapan.
Oh haleluya. Yes. Yes, mari kita sama-sama jemaat Tuhan, kita berdoa siapa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan Yesus bahwasanya kami masih butuh dipenuhi Tuhan. Kami sudah ada pengurapan, tapi kami butuh dalam kehidupan ini Tuhan, butuh dipenuhkan lagi, dicas Tuhan, pengurapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini Tuhan kami kurang bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami. Oh haleluya Jesus, haleluya. Karena kami kekurangan pengurapan-Mu Tuhan, kami sering menyakiti hati suami kami. Karena kami kurang pengurapan daripada-Mu Tuhan, kami sering menyakiti hati suami kami, istri kami, mertua kami, orang tua kami sering menyakiti anak-anak kami Tuhan, karena kami kurang pengurapan daripada Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi pengurapan itu Tuhan. Ini bebanku Tuhan, ini penyakitku, ini kut. Angkat Tuhan Yesus dari hidup saya. Angkat penyakit dari hidup saya dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Oh haleluya. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, dalam suasana pengurapan turun daripada Engkau pada saat ini, kami mau berdoa syafaat bagi gereja-Mu Tuhan, bagi gereja POG GPM Tuhan Yesus. Kami mau saling mendoakan satu sama lain Tuhan Yesus di ruangan ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi kanan kiri depan belakang Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan. Biar di tahun 2022 Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan mengalami lawatan daripada Engkau, melawani perlindungan daripada Engkau, mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Yes, itu Engkau sediakan bagi jemaat POG GPM Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendoakan sekeliling kami saling berdoa, dan kami mau berdoa bagi majelis Tuhan. Kau berkati Bapak Darmuji Tuhan, dan para penatua yang ada Tuhan Yesus, Bapak Bambang Tuhan Yesus, Bapak Kandus, Pak Firman Tuhan, dan majelis yang lain Engkau urapi mereka. Engkau melihat mereka berkorban bagi Engkau Tuhan, waktu mereka Engkau berikan Tuhan Yesus, hati mereka berikan bagi Engkau Tuhan. Berkati urapi mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan Yesus, kami semakin bersahati, jemaat menopang Tuhan Yesus, pelayanan majelis Tuhan Yesus semakin bersemangat Tuhan Yesus melayani Engkau dengan pengurapan yang turun atas mereka Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi para majelis Tuhan. Yes, berkat-Mu yang luar biasa curahkan Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan Yesus semua kekurangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka adalah Imam Lewi Tuhan Yesus. Kemari curahkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa pada saat ini, kami angkat tangan bagi perusahaan Sugar Group Company, PT GPM, SIL, ILP, ILD Tuhan, dimanapun kami bekerja pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh menerima gaji berkat daripada Engkau lewat perusahaan ini. Kami bersyukur Tuhan masih boleh bekerja. Kami bersyukur Tuhan kami masih boleh terima berkat. Kami mengucap terima kasih Tuhan. Dan kami mohon Tuhan Yesus berkat-Mu. Oh haleluya Jesus, haleluya, berkat-Mu turun atas Sugar Group Company Tuhan. Jamaah Tuhan, berkati Tuhan Yesus, keluarga besar Bapak Gunawan, keluarga besar Ibu Li, para direksi manajemen jamaah. Yes, jamaah mereka, pikiran mereka jamaah, hati mereka jamaah Tuhan, haleluya, supaya mereka dapat hikmat daripada Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya jikalau keputusan mereka berasal daripada hikmat-Mu Tuhan, membawa damai sejahtera bagi perusahaan ini, membawa kemajuan yang besar bagi perusahaan ini. Bahkan perusahaan ini bisa membawa berkat bagi harian, bagi semua karyawan, bagi semua kontraktor yang bekerja sini. Haleluya Jesus, dalam nama Yesus kami melihat di tahun 2022 sampai dengan masa mendatang, berkat-Mu yang luar biasa Engkau curahkan Tuhan Yesus bagi Sugar Group Company Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi perusahaan ini Tuhan, karena Engkau Tuhan melihat masih ada kami Tuhan, masih ada kami anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa pada saat ini. Yes Lord, haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami yang tidak ada di sini, bagi mertua kami yang tidak ada di sini Tuhan. Mungkin mereka sedang terbaring sakit Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau jamah kehidupan mereka. Jamah, sembuhkan mereka Tuhan Yesus pada saat ini. Di masa tua mereka, sembuhkan Tuhan segala sakit penyakit. Angkat Tuhan Yesus, haleluya. Biar di masa tua mereka Tuhan, mereka menyerahkan hidup kepada Engkau Tuhan. Oh haleluya Jesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang mungkin tidak bersama dengan kami Tuhan, yang ada di luar sana. Di luar sana Tuhan Yesus, banyak godaan Tuhan, banyak ancaman virus corona Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang ada di luar sana Tuhan. Yes, kami butuh perlindungan-Mu Tuhan atas anak-anak kami Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan bagi ibu-ibu yang mungkin siang malam mereka berdoa Tuhan kepadamu. Siang malam mereka berdoa, mereka memohon kepadamu. Para ibu-ibu memohon supaya diberikan buah kandungan Tuhan, Tuhan Yesus. Mari Engkau dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Kami juga menopang doa para ibu-ibu ini Tuhan. Yes, pengurapan turun. Yes, haleluya. Anugerah kandungan diterima dalam nama Yesus, dan Kau kabulkan setiap permohonan mereka ibu-ibu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih buat ibu Tuhan Yesus, istri daripada Pak Agus yang sudah diberikan anugerah kandungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semuanya selamat Tuhan sampai dengan masa kelahirannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang boleh kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada hambanya Bapak Oslan Wijaya Panjaitan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya selalu diberkati, diurapi dalam pelayanan maupun dalam keluarga, serta cita-citanya selalu dituntun oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita yang mendengarkan firman Tuhan bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum persembahan kita laksanakan, kita dasari persembahan ini dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai penuh melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian nas untuk persembahan pada saat ini. Dan sambil kita melakukan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 146. Bawalah persembahan.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita serahkan persembahan ini ke tangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa. Bapa, kami datang kembali untuk menghadap Engkau ya Bapa. Pada saat ini anak-anak-Mu telah dengan rela hati memberikan persembahan. Dan kiranya persembahan ini dapat melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, ampunilah kami apabila kami memberikan persembahan ini belum sesuai dengan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Namun kami yakin dan percaya karena Tuhanlah yang Maha Tahu. Dan kiranya anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini Engkau urapi. Dan inilah doa dan permohonan kami, hanya kami tujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Saudaraku, warta jemaat pada 20 Februari 2022, pertama, Gembala dan Majelis PUK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan dalam 1 minggu kemarin, Rp2.192.000. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 di Gereja Hosing 1 hanya pagi jam 9.30. Kiranya untuk jemaat untuk mempersiapkan diri untuk sakramen perjamuan kudus ini. Untuk yang kedua, tidak ada ibadah sore, mungkin tertulis tanggal 22, mungkin yang dimaksud tanggal 27. Karena ingat saya tanggal 22 terakhir kita harus mengambil libur lelah. Yang ketiga, ibadah keluarga mandiri tanggal 24 Februari 2022 untuk sektor B di gereja jam 19. Untuk sektor A beribadah di rumah masing-masing. Untuk yang keempat, tiap bulan majelis akan mengundang pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah minggu. Untuk yang kelima, Majelis PUK GPM mengajak semua jemaat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Mungkin ada pengumuman Pak Bambang. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Minta waktunya sebentar. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk minggu depan kita akan ada pelayanan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Andreas, GPDI Anugerah dari Gedung Meneng. Mohon dukungan doanya Bapak Ibu, karena kondisi sekarang COVID meningkat, biarlah semua berjalan dengan lancar dan bisa kita laksanakan perjamuan kudus. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan minggu depan, sekali lagi saya sampaikan ibadah hanya satu kali, pagi saja 9.30. Jadi mohon disampaikan ke jemaat yang lain supaya yang tidak tahu hadir di sore hari biar tidak kecewa. Kemudian yang kedua ada pengumuman yaitu pembubaran paguyuban PUK GPM. Jadi dengan ini paguyuban di PUK GPM sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian untuk jemaat yang belum dibagikan mengenai simpanan sukarela dan wajib, ini masih ada Rp831.200. Ini ada beberapa jemaat yang listnya sudah ada di majelis, jadi ini nanti akan dibagikan. Kemudian sisa pengembangan dan hibah dari anggota total Rp5.831.400 akan diserahkan kepada kas PUK GPM. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan kepada majelis.
Itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi, bahwa paguyuban sudah kita tiadakan. Jadi tidak ada lagi paguyuban di POGPM. Itu kemudian yang terakhir, menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena meningkatnya COVID, mohon bijak dalam berinteraksi, mungkin di pasar atau mungkin di tempat kerja, untuk tetap disiplin diri dengan masker tentunya, kalau perlu hand sanitizer dibawa terus, biar kita bisa tetap ibadah tatap muka. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Iya, sebentar Pak Naryo ya, ada tambahan sedikit dari saya. Seperti saya tadi katakan di awal khotbah, saya akan mengadakan kuis, cuman kuisnya nanti saudara jawab langsung ke nomor HP saya ya. Kalau nggak ada yang tahu nomor HP saya, nanti ditanya sama majelis ya. Nomor HP saya, jawaban yang pertama kali masuk ke WA saya akan mendapatkan hadiah spesial dari saya, saudaraku ya. Jawabannya adalah yang saya ingin saudara jawab dalam WA itu adalah 4 hal yang kita mau lakukan supaya kita bisa mendapatkan pengurapan yang lebih ya. Tadi saya sudah kasih bocoran lewat jalan tol gitu ya. Ada tulisannya gitu ya. Nah, nanti saudara jawab, bukan cuman kalimat yang di jalan tol itu, tapi penjabarannya juga ada 4 ya. Semakin lengkap saudaraku, maka itulah semakin sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Saudaraku, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada siang ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Kita akan memuji bait 1 sampai yang ketiga. Tuhan, kita akhiri ibadah hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita pulang dari tempat ini dengan sukacita di dalam hati. Dan kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita boleh saudaraku menerima pengurapan yang sepenuh-penuhnya dari Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.